Aku sekarang datang di sini sebagai bapakmu untuk mengatakan, wahai Ananda, berterima kasihlah kepada Tuhan. Menurut boleh? Mau? Ya Allah ya Rabbi, Allah ngasih sesuatu. Allah tidak minta imbalan, tidak minta bayaran, nggak minta uang sewa. Hanya minta katakanlah berterima kasih, itu saja kok susah banget sih. Jadi di mana apa hambatan psikologinya kita sulit untuk berterima kasih kepada Allah? Satu, karena kita tidak pernah merasa diberi. Itu aja. Selanjutnya, sejak kapan Anda merasa tidak pernah diberi oleh Allah? Sejak Anda merasa susah payah mencari rezeki. Betul nggak? Sejak kapan Anda merasa bersusah payah mencari rezeki? Sejak Anda berkeringat, berjalan kaki, mencangkul, mupuk, ngoyos, ngobot, ngoret, dan sebagainya. Sejak itu Anda tidak pernah merasa diberi oleh Allah. Apa yang kau dapatkan, engkau menyadarinya, ini hasil jerih payahku sendiri. Oleh semeneke, atus keringat nang. Betul nggak? Pernah ngucap begitu? Iya. Dan saya juga sering mencoba sebetulnya. Ketika ketemu dengan orang kaya yang dulunya kerjanya sebagai penggembala kambing nenek saya, jadi kaya sawahnya 80 hektar. Saya pun terkagum-kagum. Bisa kan ya? Itu bahasa Indonesia nggak ada. Artinya ada takjub gitu. Kok hebat banget seorang penggembala kambing bocah angon kok bisa sampai punya sawah 80 hektar. Nyupangnya lu ngendi? Ya, ngipritnya di mana? Dia bilang dengan bahasa Jawanya, ya memang Pak Kabong sugi kudu ngecek kudu ngetek. Ngecek kok ngesakcik. Bakal ngetek kudu ngeceker. Jadi dia katakan bahwa Pak Kiai, saya ini dulu memang kerja menggembala kambing nenekmu. Dari situ saya belajar beternak bebek, bikin telur asin, sampai beli kambing, beli sapi, beli kerbau. 20 tahun kita kemangan itu rendah pendek baik. Dia bercerita tentang perjuangan menghimpun harta yang begitu banyak. Artinya setiap hari jungkir balik, endas dadi sikil, sikil dadi awan, dadi bengi, bengi dadi awan. Jam loro bengi wis giring-giring banyuning sawah, banting tulang peres keringet. Jadi ini bukan nyupang, bukan korupsi, bukan ngerampok, betul-betul usaha semurni dan halal. Itu jawaban dia. Oke, saya setuju. Kalau usaha dia halal, memang dia betul-betul bekerja dari modal dengkul. Tetapi ada kalimat yang terselip, satu pengingkaran, yaitu dia tidak pernah merasa diberi oleh Allah. Kenapa? Karena selama ini hasil jerih payah sendiri. Coba Anda tanyakan kepada orang kaya yang lain, jawabannya sama. Banting tulang beres, serok bantingan balungnya. Ini kadang-kadang logika kita terjadi konslet, karena kita menyusun premis-premis sesuai dengan waduk kita sendiri. Dan lalu kesimpulannya terburu-buru kita ambil konklusinya.
banting tulang peras keringat. Padahal kekayaan dan keringat tidak ada hubungannya. Apa yakin antara keringat dan kekayaan ada hubungan kausalita? Apa betul orang yang berkeringat itu kaya? Apa mesti orang yang berkeringat-keringat itu kaya? Kalau memang iya, akan kutuntut. Kalau perlu ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa tukang sekop pasir di Kertasmaya yang berkeringat-keringat setiap hari, kenapa sampai hari ini tidak ada yang kaya? Oke. Ada nggak orang kaya yang tidak pernah berkeringat? Ada nggak yang berkeringat-keringat tidak pernah kaya? Jadi ada hubungan nggak keringat dengan kekayaan? Itu premis yang salah. Satu sebabnya karena kita mengingkari kebaikan Tuhan. Itu aja. Oke? Makanya Allah mengatakannya, bertanya tidak, limadza tukadzibu ni'amallah, limadza tukadzibu ala'i rabbika, tidak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziman, nikmat Tuhan mana yang kau lupakan? Ternyata yang kau lupakan semua nikmat Allah. Ya. Termasuk nikmat yang paling mulia, yang paling berharga, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah. Itu pun tidak pernah disyukuri. Sampai saya juga nanti suatu ketika akan diadili oleh Allah atas dosa-dosa saya, membiarkan santri saya mengatakan bahwa aku bisa bener segini karena bimbingan Buya, kentut semuanya itu. Percaya enggak? Lebih menghargai saya daripada Allah yang memberikan hidayah. Maka ke depan, yuk kita katakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Janganlah kau selewengkan hatiku setelah kau berikan hidayah kepada. Jadi ternyata engkau mendapat hidayah, Allah yang berikan hidayah, tapi engkau yang disanjung Buya Syakor. Ini adalah pengkhianatan. Saya kena dosa nggak? Kena. Kalau saya tidak mengingatkan.